Pernah ingat kamu merasakan hari raya, tapi hati justru terasa lebih sunyi dari biasanya? Di saat takbir berkumandang, orang-orang saling berpelukan, dan rumah ramah-ramah dipenuhi tawa. Kamu malah berdiri di tempat yang sepi, menatap sebuah nama yang tak lagi menjawab panggilanmu. Hari raya yang dulu terasa hangat kini berubah jadi dingin, karena ada satu sosok yang biasanya selalu ada, kini hanya tinggal kenangan. Dan di momen itu kamu sadar, tidak semua orang bisa pulang di hari raya. Dan mungkin kamu bukan satu-satunya yang merasakan ini. Di balik senyum yang dipaksakan, ada hati yang dayam-dayam menahan rindu. Kita tetap datang ke rumah saudara, tetap duduk di meja yang sama, tapi rasanya berbeda. Ada satu suara yang hilang, satu tawa yang tak lagi terdengar, satu sosok yang biasanya menyambut kita, kini hanya tinggal kenangan. Sampai akhirnya langkah kita berbelok, bukan menuju keramaian, tapi menuju tempat sunyi, tempat di mana rindu hanya bisa dipeluk lewat doa. Langkah terasa lebih pelan, seolah kaki ini tahu bahwa tempat yang kita tuju bukanlah tempat biasa. Di luar sana gema takbir masih terdengar, orang-orang saling berpelukan dan merayakan kemenangan. Tapi saat kita melewati gerbang pemakaman, semua itu seperti tertinggal jauh di belakang. Suasana berubah, udara terasa lebih dingin, lebih sunyi, seakan waktu berjalan lebih lambat di sini. Setiap langkah di atas tanah yang kering menghadirkan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan hanya sedih, tapi juga hening. Seperti ada sesuatu dalam hati yang dipaksa untuk diam dan merenung. Di kanan dan kiri, deretan makam berdiri tanpa suara. Nama-nama yang terukir di batu nisan adalah mereka yang dulu pernah hidup, tertawa, dan bercita-cita seperti kita hari ini. Dan tanpa kita sadari, hati mulai bertanya, suatu hari nanti, apakah aku juga akan berada di sini? Langkah semakin melambat saat kita mulai mendekati makam yang kita tuju, yang dulu sering kita panggil dengan penuh kehangatan. Kini hanya tertulis kaku di atas batu. Tak ada jawaban, tak ada sapaan, tak ada senyuman yang dulu selalu menyambut, hanya diam. Dan disitulah rasa rindu datang tanpa permisi. Kenangan-kenangan lama perlahan muncul. Tawa yang dulu terdengar jelas, nasihat yang dulu sering kita abaikan, dan momen-momen kecil yang dulu terasa biasa, kini justru terasa sangat berharga. Terkadang kita baru menyadari arti kehadiran seseorang justru setelah mereka benar-benar pergi. Angin berhembus pelan, daun-daun bergerak ringan, seakan alam ikut menjadi saksi bahwa ada hati yang sedang mencoba menerima sesuatu yang belum sepenuhnya ikhlas. Di depan makam itu, kita berdiri tanpa banyak kata, karena memang tak ada lagi yang bisa dibicarakan selain doa dan harapan. Dan di momen itu kita benar-benar mengerti bahwa hidup ini bukan hanya tentang siapa yang kita temui hari ini, tapi juga tentang siapa yang suatu saat nanti akan kita tinggalkan atau meninggalkan kita terlebih dahulu. Langkah yang tadi terasa berat, kini berubah menjadi pelan dan penuh makna. Karena setiap langkah di tempat ini bukan hanya mendekatkan kita pada mereka yang telah pergi, tapi juga diam-diam mendekatkan kita pada kenyataan bahwa perjalanan kita suatu hari nanti akan berakhir di tempat yang sama. Dulu semuanya terasa begitu mudah. Kita bisa duduk berjam-jam tanpa kehabisan cerita, tertawa bersama tanpa pernah berpikir bahwa suatu hari nanti semua itu akan berhenti. Suara mereka dulu begitu dekat, begitu nyata, begitu hangat, sampai kita merasa itu akan selalu ada. Tapi sekarang semuanya berubah. Kita masih datang, masih duduk di tempat yang sama, masih membawa cerita yang ingin disampaikan. Tapi kali ini tak ada yang menjawab. Hanya angin yang sesekali berhembus pelan menggantikan suara yang dulu kita rindukan. Kita tetap berbicara, meski hanya dalam hati, menyampaikan hal-hal yang dulu belum sempat kita katakan, mengulang kalimat yang dulu tertahan, dan berharap entah bagaimana mereka bisa mendengar. Ada banyak kata yang akhirnya keluar, justru saat semuanya sudah terlambat. Maaf untuk sikap yang dulu mungkin menyakiti. Terima kasih untuk hal-hal yang dulu kita anggap biasa. Dan aku rindu yang kini tak lagi bisa disampaikan secara langsung. Di depan makam itu kita belajar bahwa percakapan tidak selalu membutuhkan jawaban. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan balasan tapi kelegaan. Karena akhirnya kita berani mengungkapkan air mata yang jatuh bukan hanya karena kehilangan, tapi juga karena penyesalan atas waktu yang dulu kita sia-siakan. Betapa sering kita menunda berbicara, menunda meminta maaf, menunda menunjukkan rasa sayang, seolah kita punya banyak waktu. Padahal waktu tidak pernah benar-benar memberitahu kapan kesempatan itu akan berakhir. Dan kini di tempat yang sunyi ini,
kita hanya bisa mengulang semuanya dalam bentuk doa. Setiap kalimat yang kita ucapkan perlahan berubah menjadi harapan, agar mereka di sana berada dalam ketenangan, dalam ampunan, dalam kasih sayang Allah. Suasana tetap diam, tapi hati kita tidak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang membuat kita lebih sadar bahwa setiap percakapan yang kita miliki hari ini bisa jadi adalah yang terakhir. Mungkin inilah yang ingin diajarkan oleh perpisahan, agar kita tidak lagi menunda, tidak lagi menganggap remeh kehadiran seseorang, dan tidak lagi menyimpan kata-kata yang seharusnya diucapkan selagi masih ada waktu. Karena pada akhirnya akan tiba satu hari di mana semua percakapan benar-benar berhenti, dan yang tersisa hanyalah doa yang kita kirimkan dari hati yang penuh rindu. Di depan makam itu, yang datang bukan hanya rindu, tapi juga penyesalan. Perlahan, satu persatu kenangan muncul, bukan hanya yang indah, tapi juga yang pernah kita abaikan, kita tunda, bahkan kita lupakan. Dan disitulah hati mulai berbicara, dengan suara yang pelan tapi menekan. Kenapa dulu aku tidak lebih sering datang? Kenapa aku terlalu sibuk sampai lupa menyempatkan waktu? Kenapa aku tidak mendengarkan saat mereka masih ingin bicara? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berulang tanpa jawaban. Karena kita tahu semua itu sudah lewat, dan tak ada satupun yang bisa diulang. Dulu kita selalu merasa punya waktu, selalu merasa masih ada hari esok, masih ada kesempatan lain untuk memperbaiki semuanya. Tapi ternyata, hidup tidak berjalan seperti itu. Waktu tidak pernah benar-benar menunggu, dan kesempatan tidak selalu datang dua kali. Di momen seperti ini, kita mulai menyadari betapa banyak hal yang dulu kita anggap sepele justru menjadi hal yang paling kita rindukan sekarang. Sebuah nasihat yang dulu kita abaikan kini terasa sangat berarti. Sebuah panggilan yang dulu kita tunda kini tak akan pernah bisa kita jawab lagi. Dan kebersamaan yang dulu terasa biasa kini berubah menjadi kenangan yang begitu mahal. Hati ini perlahan dipenuhi rasa sesak, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena kita tahu kita bisa melakukan lebih. Jika saja waktu itu kita mau. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan, bukan hanya karena rindu, tapi juga karena ada rasa bersalah yang tak sempat diperbaiki. Kita ingin kembali ke masa lalu, ingin memperbaiki sikap, ingin mengulang momen, ingin mengatakan hal-hal yang dulu tidak sempat terucap. Tapi semuanya kini hanya tinggal harapan yang tak mungkin kembali. Tapi kenyataannya, hidup hanya berjalan ke depan. Dan di depan makam itu, kita dipaksa untuk menerima sesuatu yang paling sulit. Bahwa tidak semua penyesalan punya kesempatan untuk diperbaiki. Yang tersisa hanyalah doa. Doa yang kita panjatkan dengan harapan agar Allah mengampuni mereka dan juga mengampuni kita atas kelalaian yang pernah kita lakukan. Mungkin inilah salah satu cara Allah mengingatkan kita, bukan untuk membuat kita tenggelam dalam penyesalan, tapi agar kita belajar selagi masih ada waktu, agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama kepada orang-orang yang masih bersama kita hari ini, agar kita lebih hadir, lebih peduli, dan lebih menghargai setiap detik kebersamaan. Karena suatu hari nanti, kita akan berada di posisi yang sama, dikenang, didoakan, atau mungkin disesali. Dan saat hari itu tiba, kita hanya bisa berharap bahwa tidak ada hati yang terluka, karena kita yang dulu terlalu sibuk untuk peduli. Hari raya seharusnya menjadi hari kemenangan, hari di mana hati kembali bersih, hubungan kembali hangat, dan kebahagiaan terasa di setiap sudut. Takbir berkumandang, menggema dari masjid ke masjid, mengisi langit dengan kalimat yang mengingatkan kita tentang kebesaran Allah. Orang-orang saling berpelukan, menggukap maaf, dan berharap semua kesalahan terhapus hari itu. Namun di tengah semua kebahagiaan itu, ada satu tempat yang justru mengajarkan kita hal yang berbeda. Pemakaman, di saat dunia merayakan kehidupan, tempat ini mengingatkan kita tentang akhir. Disinilah kita mulai melihat segalanya dengan cara yang berbeda. Bahwa hidup yang terasa begitu panjang sebenarnya sangat singkat. Bahwa semua yang kita kejar, harta, jabatan, kesenangan pada akhirnya akan kita tinggalkan. Dan yang tersisa hanyalah apa yang pernah kita lakukan. Di depan deretan makam itu tak ada perbedaan. Tak terlihat siapa yang dulu kaya, siapa yang dulu dipuji, atau siapa yang merasa paling kuat. Semua kembali sama, terbungkus tanah, dalam sunyi, menunggu waktu yang telah dijanjikan. Dan tanpa kita sadari, hati mulai bergetar, karena perlahan kita mulai memahami bahwa suatu hari nanti kita juga akan berada di sini. Bukan lagi sebagai peziarah, tapi sebagai yang diziarahi. Orang-orang akan datang, berdiri di tempat kita berdiri sekarang, membacakan doa, lalu pergi, meninggalkan kita sendiri. Dan di saat itu, tak ada lagi kesempatan, tak ada lagi waktu untuk memperbaiki,
Tak ada lagi hari untuk menunda. Semua sudah selesai. Pertanyaan yang dulu kita abaikan, kini terasa begitu dekat. Sudah cukupkah bekal kita? Sudah siapkah kita? Jika hari itu datang tanpa pemberitahuan, angin kembali berhembus pelan, membawa kesunyian yang sulit dijelaskan. Namun kali ini, kesunyian itu bukan hanya tentang kehilangan, tapi juga tentang kesadaran bahwa hidup ini bukan sekadar tentang hari ini, bukan hanya tentang kebahagiaan sesaat atau kesedihan yang kita rasakan sekarang, tapi tentang perjalanan panjang yang akan berakhir di tempat yang sama. Hari raya akhirnya bukan hanya menjadi hari kemenangan, tapi juga menjadi pengingat bahwa kemenangan yang sebenarnya bukan hanya berhasil melewati Ramadan, tapi juga berhasil mempersiapkan diri untuk kembali kepadanya. Dan mungkin ziarah di hari raya ini bukanlah kebetulan, tapi cara Allah menggugah hati kita agar kita tidak terlalu terlena dan tidak lupa bahwa waktu kita di dunia tidaklah selamanya. Sunyi di hari raya itu seringkali terasa aneh. Di saat dunia begitu ramai, hati justru memilih diam. Tawa terdengar di mana-mana. Rumah-rumah penuh kebersamaan. Namun di dalam hati, ada ruang yang tak terisi. Bagian yang terasa kosong, meski semuanya terlihat lengkap. Dan mungkin kita pernah mencoba mengabaikannya. Mencoba tersenyum lebih lebar, tertawa lebih keras. Seolah dengan begitu, rasa sunyi itu akan hilang. Tapi kenyataannya tidak. Sunyi itu tetap ada, diam, tapi terasa. Dan perlahan, kita mulai mengerti bahwa sunyi ini bukan tanpa alasan. Ia bukan sekadar kehilangan, tapi tentang kesadaran bahwa apapun yang kita miliki hari ini tidak akan selamanya bersama kita. Orang-orang yang kita cintai, yang hari ini masih bisa kita peluk, yang suaranya masih bisa kita dengar, yang kehadirannya masih bisa kita rasakan, suatu hari nanti akan menjadi kenangan. Dan mungkin kita akan berada di posisi yang sama seperti hari ini, datang, berdiri, dan merasakan sunyi di depan makam mereka. Di titik itu, sunyi bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Ia berubah menjadi pengingat. Pengingat bahwa waktu kita terbatas, bahwa kesempatan tidak selalu ada, bahwa setiap momen sekecil apapun memiliki arti. Sunyi itu perlahan mengajarkan kita untuk lebih hadir. Bukan sekadar ada, tapi benar-benar merasakan. Untuk lebih menghargai. Bukan hanya saat kehilangan, tapi sejak sekarang untuk lebih mencintai. Tanpa menunda, tanpa menahan, tanpa menunggu waktu yang tepat. Karena seringkali, waktu yang kita tunggu tidak pernah benar-benar datang. Dan pada akhirnya, kita hanya akan dihadapkan pada dua pilihan. Menjadi seseorang yang dikenang dengan penuh doa, atau seseorang yang meninggalkan penyesalan di hati orang lain. Sunyi di hari raya ini mungkin terasa berat, tapi di balik itu, ada makna yang begitu dalam. Bahwa hidup ini bukan hanya tentang merayakan kebersamaan, tapi juga tentang mempersiapkan perpisahan. Dan jika hari ini kamu masih bisa merasakan sunyi itu, mungkin itu tanda bahwa hatimu masih hidup, masih mampu merasakan, masih mampu peduli, masih mampu berubah. Karena sunyi itu bukan untuk membuatmu lemah, tapi untuk mengingatkanmu bahwa masih ada waktu untuk menjadi lebih baik sebelum semuanya benar-benar berakhir. Jadi jika hari ini kamu berdiri di depan makam seseorang yang kamu cintai, jangan hanya membawa air mata, bawalah doa yang tulus dari dalam hati. Karena mungkin itulah satu-satunya cara untuk tetap terhubung dengan mereka. Dan untuk kita yang masih diberi waktu, jangan tunggu kehilangan baru belajar menghargai. Peluk mereka selagi masih ada, ucapkan kata yang belum sempat terucap, dan perbaiki yang sempat terabaikan. Sebelum semuanya benar-benar menjadi penyesalan. Kalau hari ini kamu masih punya seseorang yang kamu sayangi, jangan tunda untuk menghubungi mereka. Satu pesan, satu panggilan, bisa jadi jauh lebih berarti dari yang kamu kira. Dan jika kamu pernah merasakan sunyinya hari raya seperti ini, tuliskan doa terbaikmu untuk mereka yang telah lebih dulu pergi. Semoga Allah mengampuni mereka dan menjaga hati kita yang masih belajar ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.